Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah suatu hadis yang sangat agung, karena hadis ini seluruh ajaran agama Islam, entah itu yang berkaitan dengan masalah akidah ataupun yang berkaitan dengan masalah ibadah ataupun yang berkaitan dengan masalah muamalah, semuanya terangkum dalam hadis yang akan kita pelajari saat ini. Hadis ini adalah hadis yang ketujuh dari untaian hadis-hadis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari negeri Palestina, tepatnya dari kota Baitul Lahm yang biasa kita dengar dengan istilah Bethlehem. Beliau bernama Tamim bin Dari, kunyahnya Abu Ruqayyah. Hadis ini adalah an Abi Tamim, an Abi Ruqayyah Tamim ibnu Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Siapa bisa ngulangi? Yang duduk di depan ini coba diulangi. Sudah hafal belum hadisnya? Sudah. Yang sudah hafal angkat tangan. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus ad-Dari radhiyallahu anhu. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Qulna, kami, siapa kami di sini? Hah? Siapa? Para sahabat bertanya, liman? Hak siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Qala, Nabi kita menjawab, lillah, hak Allah. Wali kitabihi, hak kitabnya. Wali rasulihi, dan hak rasulnya. Wali a'immatil muslimin, dan untuk pemerintah kaum muslimin. Wa 'ammatihim, dan juga rakyat atau kaum muslimin pada umumnya. Sekarang kita akan memasuki penjelasan hadis ini satu persatu. Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. An-nasihah, definisinya secara terminologi adalah mengharapkan kebaikan dari orang yang dinasihati. Mengharapkan kebaikan dari orang yang dinasihati. Definisi ini berkaitan dengan nasihat untuk pemerintah dan untuk kaum muslimin pada umumnya. Definisi yang saya sampaikan ini berkaitan dengan pemerintah dan juga untuk kaum muslimin pada umumnya. Adapun nasihat untuk Allah, untuk kitabnya dan untuk rasulnya, ini definisinya apa? Definisinya menurut para ulama adalah merapatnya
hubungan seorang hamba dengan 3 hal ini, di mana seorang hamba menunaikan hak-hak mereka dengan baik. Jadi bedakan antara 2 definisi ini, biar nanti bisa memahami apa yang akan disampaikan. Qulna, kami bertanya, liman, untuk siapa nasihat ini wahai Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, lillah, untuk Allah, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali kitabihi, maaf, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, untuk pemerintah kaum muslimin, wa ammatihim, dan juga untuk rakyatnya. 5 hal yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disusun berdasarkan tingkat urgensi masing-masing. Maka disebutkan pertama kali nasihat untuk Allah, karena itulah yang paling penting. Baru untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemerintah, baru untuk kaum muslimin pada umumnya. Mungkin ada yang bertanya, loh, kenapa kok kitabnya itu didahulukan atas rasulnya? Pertanyaan ini sudah dijawab oleh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau katakan, karena kitab itu akan kekal sampai hari apa? Sampai hari apa? Jawab. Hah? Kekal sampai kapan? Ya ikhwan. Hah? Sampai kapan? Masa nggak ada yang jawab? Sampai hari kiamat. Kitab kekal sampai hari kiamat. Adapun Rasul apa? Meninggal. Maka kata beliau didahulukan nasihat untuk kitabnya, baru untuk Rasulnya. Karena kitab Allah atau Al-Quran ini akan kekal sampai hari akhir nanti. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal 14 abad yang lalu. Ini kata beliau. Kemudian berhubung waktu yang diberikan oleh panitia sangat terbatas, dan juga beberapa bagian dari yang akan saya sampaikan ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemakalah yang akan menyampaikan hadis kedua, yaitu hadis Jibril. Maka nasihat yang merupakan hak untuk Allah, untuk kitabnya, dan untuk Rasulnya akan kami sampaikan secara ringkas sekali. Bukan hanya ringkas saja. Dan hanya akan saya sampaikan secara poin-poin. Karena nanti waktunya nggak cukup. Daripada waktunya nggak cukup, mendingan saya sampaikan secara ringkas, semuanya kena. Dan juga apa yang akan saya sampaikan itu sudah kami tulis di dalam makalah yang insya Allah akan antum dapatkan semuanya. Kecuali seandainya ada beberapa poin yang dibutuhkan untuk dijelaskan lebih lanjut, maka akan kami jelaskan. Yang pertama adalah nasihat untuk Allah. Nasihat untuk Allah maksudnya apa? Maksudnya adalah kita menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu yang wajib maupun itu yang sunnah. Menunaikan hak-hak Allah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Di sini kami bawakan ada 5 contoh dari menunaikan hak-hak Allah yang wajib. Yang pertama adalah meyakini atau beriman terhadap rububiyah Allah. Yang kedua, beriman dengan uluhiyah Allah. Yang ketiga, beriman dengan asma dan sifat. Yang keempat, menjalankan perintah atau kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi larangan-larangannya. Yang kelima adalah merasa tidak rela melihat larangannya dilanggar, dan juga merasa senang seandainya melihat para hambanya melakukan suatu ketaatan. Yang kedua adalah nasihat untuk Rasulullah.
Nasihat untuk kitabnya, apa? Yang kedua adalah nasihat untuk kitabnya atau Al-Quran. Maksud dari nasihat untuk Al-Quran adalah menjalankan hak-hak Al-Quran, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Menjalankan hak-hak Al-Quran, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Di sini 5 contoh dari hak-hak Al-Quran yang wajib. Yang pertama adalah meyakini bahwasanya Al-Quran itu betul-betul perkataan atau kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman bahwasanya Al-Quran adalah sebaik-baik perkataan. Dan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran adalah sebaik-baik hukum. Tidak ada hukum apapun juga yang di muka bumi ini yang setara dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menjalankan perintah-perintah yang ada di dalamnya dan menjauhi larangannya. Ana udah bilang ya, gak usah terburu-buru nyatet, dengarkan aja. Nanti insya Allah ada dalam makalah. Nanti malah gak konsentrasi. Karena ana akan cepat, soalnya waktunya tidak memungkinkan. Yang keempat adalah meyakini kebenaran berita-berita yang ada di dalamnya. Yang kelima, melindungi Al-Quran dari ulah orang-orang yang menafsirkan Al-Quran semaunya sendiri, serta mengungkap kebatilan mereka dalam perbuatan mereka itu. Adapun contoh yang sunnah, hak Al-Quran yang sunnah, contohnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak menghafal Al-Quran, dan memperbanyak menghayati Al-Quran. Yang ketiga, ya, kita jalannya nih 80 km per jam. Maaf ya. Insya Allah nanti bisa dibaca dalam makalah. Yang ketiga adalah nasihat untuk Rasulnya. Nasihat untuk Rasulnya, di sini kami contohkan ada 8. Dan di antara 8 itu ada 4 hal yang sudah disebutkan di dalam kitab Al-Usul As-Salasah. Karangan siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Yaitu tatkala beliau menjelaskan permasalahan syahadat anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Beliau menerangkan ta'atuhu fima akhbar wa tasdiquhu fima ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara'. Yang artinya, yang pertama kata beliau, ta'atuhu fima amar, mentaati perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tasdiquhu fima akhbar, dan mempercayai setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, dan juga menjauhi setiap apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yu'badallah illa bima syara', dan kita tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tuntunan yang sudah dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu menambahi, tidak perlu mengurangi. Di antara bentuk nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membela dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah ini, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menorehkan suatu keteladanan yang tidak ada bandingnya di dalam sejarah bangsa manapun juga. Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
bahu-membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang menjadi benteng hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Nahri duna nahrik, wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibnu Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita, bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin ada yang bertanya, kita hidup di zaman ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Bagaimana cara kita melindungi beliau? Kita katakan bisa. Bagaimana kita melindungi beliau? Bagaimana kita melindungi beliau? Kita membela sunnah yang ditinggalkan oleh beliau, yaitu dengan membela ajaran yang telah beliau tinggalkan. Orang Jawa Timur mengatakan, bondo, bahu, pikir, lek perlu sak nyawane pisan. Ada yang paham di sini? Gak ada yang paham ya? Masa gak ada yang dari Jawa Timur? Bondo. Bondo itu artinya harta. Bahu artinya adalah kekuatan. Pikir artinya adalah pemikiran. Lek perlu sak nyawane pisan. Kalau perlu nyawa juga kita korbankan. Artinya untuk membela sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengerahkan segala yang kita miliki. Entah itu berbentuk kekuatan, entah itu berbentuk pikiran, entah itu berbentuk harta atau nyawa sekalipun, harus kita korbankan dalam rangka membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di zaman yang mana pada zaman ini banyak orang menginjak-injak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan cara-cara yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan asal tabrak. Ya, dengan lemah lembut dan juga dengan hal-hal yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yaitu nasihat untuk pemerintah kaum muslimin. Dan ini yang insya Allah kami akan bahas luas karena pentingnya masalah ini. Dan insya Allah di antara hadis-hadis yang akan disampaikan yang berkenaan dengan masalah pemerintah adalah hadis yang akan kami sampaikan ini. Maksud dari nasihat untuk pemerintah adalah menunaikan hak-hak mereka yang telah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Menunaikan hak-hak mereka yang telah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini mencakup berbagai hal. Di sini kami sebutkan 6 hal. Yang pertama adalah kita meyakini kepemimpinan mereka. Jadi agar kita dikatakan menasihati pemerintah, yang pertama adalah kita harus meyakini bahwasannya mereka itu betul-betul pemimpin kita. Mengapa? Karena seandainya orang itu tidak meyakini kepemimpinan pemerintah, maka tidak mungkin dia akan mentaatinya. Tidak mungkin dia akan mentaati peraturan yang dibikin oleh pemerintah tersebut, karena dia tidak meyakini. Ini yang pertama.
Dan itu sudah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Yang artinya, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak membaiat pemerintah, maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah. Maka kita harus meyakini kepemimpinan pemerintah kita. Ini yang pertama. Yang kedua, menyebarluaskan kebaikan-kebaikan yang mereka miliki di kalangan para rakyat. Mengapa? Apakah supaya kita dapat mobil BMW atau supaya kita dibangunkan villa oleh pemerintah? Bukan. Maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah agar menumbuhkan rasa cinta di dalam rakyat, di dalam jiwa rakyat kepada pemerintah. Kenapa kita harus tumbuhkan rasa cinta rakyat kepada pemerintah? Karena seandainya seseorang sudah cinta, akan mentaati. Jadi itu tujuannya, agar rakyat taat kepada siapa? Kepada pemerintah. Dan ini amat bertolak belakang dengan orang-orang yang mempunyai hobi menyebarkan aib-aib pemerintah di mimbar-mimbar, sambil menutup mata atau pura-pura nggak tahu dengan kebaikan pemerintah. Ini jelas merupakan perbuatan yang zalim dan perbuatan ketidakadilan. Yang ketiga, di antara bentuk nasihat kepada pemerintah, mentaati pemerintah dalam hal-hal yang diperintahkan ataupun yang dilarang. Akan tetapi, mentaati ini adalah dalam hal-hal yang bukan maksiat. Karena disebutkan dalam hadis, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk di dalam hal-hal yang merupakan maksiat kepada Khaliq. Dan perlu diketahui bahwasanya taatnya kita kepada pemerintah itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah yang kita mengharapkan pahala darinya. Bukan semata-mata untuk tujuan politik. Ya, kita taat kepada pemerintah adalah ibadah dan akan dapat pahala. Dalilnya apa? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk taat kepada pemerintah. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa apa? Wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan juga ulul amr. Ulul amr itu adalah ulama dan pemerintah. Dan juga perlu diingat, bukan merupakan syarat agar pemerintah ditaati sucinya mereka dari perbuatan maksiat. Ya, bukan merupakan syarat ditaatinya pemerintah sucinya mereka dari perbuatan maksiat. Jadi, meskipun pemerintah kita terjerumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat di dalam diri mereka, kita tetap harus mentaati dalam hal-hal yang bukan maksiat. Ya, dalam hal-hal yang bukan maksiat. Seandainya pemerintah berbuat maksiat, itu adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tekankan, karena sebagian orang mengatakan kita nggak taat, wong pemerintahnya berbuat maksiat. Nanti akan kita bahas lebih jelas bagaimana larangan untuk memberontak kepada pemerintah. Yang keempat, menutupi aib-aib mereka semampu kita. Jadi, bukan merupakan bentuk nasihat kepada pemerintah seandainya kita berusaha untuk membuka aib mereka. Mengapa? Karena hal itu hanya akan menimbulkan rasa dengki,
rasa benci, rasa jengkel di dalam hati pemerintah kepada siapa? Di dalam hati rakyat kepada siapa? Kepada pemerintah. Dan itu seandainya penyakit-penyakit ini sudah tumbuh di dalam hati pemerintah, maka akibatnya yang timbul adalah sikap durhaka. Ujung-ujungnya mereka akan memberontak kepada pemerintah. Dan memberontak itu kerusakan yang ditimbulkan amat sangat banyak seandainya kita mau mempelajarinya. Dan tolong jangan dipahami dari perkataan kita bahwasanya kita itu berusaha untuk menutupi aib mereka. Jangan dipahami dari perkataan ini bahwasanya kita mendiamkan aib tersebut. Jangan dipahami. Orang nanti akan mengatakan, oh itu berarti kita nggak boleh menasihati. Oh tidak. Kita menutupi aib itu bukan berarti kita mendiamkan, akan tetapi kita berusaha untuk menasihati mereka semampu kita. Entah itu melewati orang-orang yang dekat dengan mereka seperti para ulama, atau melewati orang-orang yang memiliki kedudukan dan sebagainya. Dan ini dalam masalah menasihati pemerintah mempunyai etika-etika tersendiri. Jadi jangan dikatakan menasihati pemerintah itu sama dengan menasihati orang biasa. Nggak sama ya menasihati pemerintah dengan menasihati tukang becak. Bukan berarti kita sedang meremehkan tukang becak. Akan tetapi inilah yang ditunturkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kami sebutkan ada dua hal atau dua etika, antara lain ada dua etika menasihati pemerintah. Yang pertama adalah nasihat itu harus disampaikan dengan lemah lembut dan kata-kata yang sopan. Disampaikan dengan apa? Ini semuanya ngantuk atau apa sih? Capek. Masa baru 3 jam? Tadi Imam Nawawi berapa coba majelisnya? Hah? 12. Ini baru masuk ketiga sudah capek. Gimana sih? Menasehati dengan lemah lembut dan apa? Dan kata-kata yang sopan. Mengapa? Karena tipe pemerintah rata-rata susah untuk menerima nasihat kecuali jika disampaikan dengan kata-kata yang lemah lembut. Jangankan pemerintah, kita sendiri kalau misalnya dinasehati dengan kata-kata yang kasar kan susah untuk menerima, iya enggak? Apalagi pemerintah yang memiliki kedudukan. Seandainya nasihat itu tidak disampaikan dengan kata-kata yang lemah lembut, yang timbul malah sebaliknya. Pemerintah tidak akan menerima nasihat tersebut. Dan di dalam wasiat Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Musa dan Nabi Harun, terdapat suatu teladan yang sangat baik buat kita. Di dalam surat Toha ayat 44, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, dan berbicaralah kamu berdua, wahai Nabi Musa dan Nabi Harun, lahu, untuknya, dengannya, dengan siapa? Dengan Fir'aun, orang yang mengaku dirinya Tuhan, orang yang lalim, penguasa yang durhaka. Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, faqula lahu qawlan layyina, katakanlah atau bicaralah dengan dia dengan kata-kata yang lemah lembut. Kita bicara dengan Fir'aun, bukan dengan pemerintah yang tidak mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan ia atau Fir'aun itu akan ingat atau merasa takut. Yang kedua, etika yang kedua, nasihat itu harus disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya apa sih sembunyi-sembunyi? Maksudnya adalah tidak ada yang mengetahui
nasihat tersebut kecuali orang yang menyampaikan. Ya, tidak ada yang mengetahui nasihat tersebut kecuali orang yang menyampaikan. Dan orang yang menyampaikan itu tidak berusaha untuk menyebarluaskan bahwasanya aku sudah menasihati Bapak Bupati dengan ini dan itu. Tidak. Jadi kalau sudah menyampaikan nasihat sudah cukup. Mengapa? Mesti ada hikmahnya. Kenapa kita tidak diperintahkan atau tidak diperbolehkan untuk menyampaikan nasihat secara di depan umum? Karena itu akan menyebabkan si pemerintah enggan untuk menerima nasihat. Kenapa? Karena sudah terlanjur tersebar bahwasanya pemerintah, Pak Bupati atau Pak Gubernur sudah dinasihati ini dan itu dan tidak mau menerima. Ya sudah terlanjur tersebar, mendingan gak usah menerima. Dan etika seperti ini sudah diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah, walakin ya'khudhu biyadihi fa in qabila minhu fadhak wa illa kana qad adda alladhi alaihi." Yang artinya, man arada an yansaha lidhi sultan, barang siapa yang ingin menasihati pemerintah, fala yubdihi alaniyah, janganlah dia menasihatinya di depan umum. Walakin ya'khudhu biyadihi, akan tetapi ambillah tangan dia, peganglah tangan dia. Fa in qabila minhu fadhak, seandainya pemerintah menerima nasihat tersebut, maka itulah yang diharapkan. Wa illa, jika pemerintah itu enggak mau menerima nasihatnya atau nasihat kita, faqad addal kana qad addal ladzi alaih, dia sudah menunaikan kewajiban dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Ibnu Abi Syaibah. Dalam mengomentari hadis ini, Al-Haythami dalam kitabnya Majma' Az-Zawaid berkata, "Rijaluhu thiqat." Perawi-perawi hadis ini adalah orang-orang yang terpercaya. Wa sanaduhu muttasil, dan sanadnya bersambung. Adapun Al-Muhaddits Al-Allamah Al-Albani mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Para sahabat mendengarkan hadis ini, mereka pun berusaha menerapkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya, "Bolehkah aku mengingkari kesalahan pemerintah di depan umum?" Apa jawab beliau? "La, jangan," katanya. "Tapi sampaikanlah secara sembunyi-sembunyi." Di dalam Sahih Bukhari, Usamah bin Zaid, hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah didatangi oleh sekelompok orang dan berkata, "Nasihatilah Utsman," yaitu Utsman bin Affan. "Apakah kamu tidak melihat kondisi kita saat ini?" Apa jawaban Usamah? "Inni wallah, adapun aku demi Allah, aku tidak ingin membuka pintu fitnah," yaitu dengan menasihati Utsman secara terang-terangan di depan umum. "Adapun aku," katanya, "telah menasihatinya secara sembunyi-sembunyi." Ya, jadi para sahabat itu sudah menerapkan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka kita pun harus menerapkan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga yang sudah dicontohkan oleh para sahabat. Mungkin ada yang berkata, mustahil kita bisa masuk ke istana presiden. Baru sampai ke pintu gerbang mungkin sudah diusir sama satpam. Kita katakan kalau memang nggak bisa, kirim surat. Nasihati lewat surat. Ya paling juga nggak dibaca, paling juga dibuang. Kalau memang seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuan dia. Kalau memang tidak bisa, ya sudah. Jangan lantas menempuh jalan-jalan yang dilarang oleh agama kita. Yang kelima, nasihat kepada pemerintah bentuknya adalah
tidak melakukan kudeta atau pemberontakan kepada pemerintah. Meskipun mereka itu kolusi, korupsi, nepotisme, atau perbuatan dosa-dosa yang lain. Dan masalah ini adalah merupakan ijma', merupakan kesepakatan ulama ahlu sunnah, dan bukan masalah khilafiyah, sebagaimana yang dianggap atau dikatakan oleh sebagian orang. Di antara para ulama yang menerangkan bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan ijma' adalah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim jilid ke-12 halaman 432. Beliau berkata, wa ammal khuruju alaihim wa qitaluhum, adapun memberontak kepada mereka atau kepada pemerintah dan juga memeranginya, faharamun bi ijma', adalah haram hukumnya menurut kesepakatan kaum muslimin. Wa in kanu fasaqatan zalimin, meskipun mereka itu fasik dan meskipun mereka itu zalim. Di antara para ulama yang menukil ijma ini adalah Ibnu Hajar. Di dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, jilid ke-13 halaman 10, tatkala beliau menukil perkataan Ibnu Battal, beliau berkata, fil hadits hujjah, di dalam hadis ini terdapat dalil fi tarkil khuruji ala sultan, tentang dilarangnya memberontak kepada pemerintah walau jara, meskipun mereka itu lalim. Wa qad ajma'al fuqaha, dan para ahli fikih sudah berijma', sudah bersepakat, sudah berkonsensus ala wujubi ta'atis sultanil mutaghallib, tentang wajibnya taat kepada pemerintah yang mutaghallib, artinya adalah pemerintah yang berhasil menggulingkan pemerintah sebelumnya. Wal jihadi ma'ah, dan juga berjihad dengannya. Wa anna ta'atahu khairun minal khuruji alaih, dan bahwasanya mentaati mereka lebih baik daripada memberontak kepada mereka. Lima fi dzalika min haqqni dima', karena dengan hal itu nyawa-nyawa atau korban jiwa bisa dihindari. Wa taskini dahma, dan ketenteraman rakyat akan dicapai. Wa hujjatuhum hadzal khabar, dan dalil mereka adalah hadis ini. Wa ghairuhu, dan hadis-hadis yang lain. Mimma yusa'iduh, yang senada dengannya. Walam yastathnu, dan mereka tidak memberikan dispensasi dalam masalah larangan memberontak ini illa, kecuali idza waqa'a minas sultanil kufrul bawah, seandainya pemerintah melakukan kekafiran yang nyata. Tentunya ijma' para ulama ini dilandaskan dengan dalil-dalil yang kuat. Enggak mungkin para ulama itu ijma' kecuali ada hadisnya. Di antara hadisnya adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah, barang siapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin kemudian dia melihatnya berbuat maksiat, falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah, hendaklah dia itu membenci apa yang diperbuatnya, yaitu maksiat. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah, jangan memberontak. Ini adalah di dalam Sahih Muslim. Di dalam Bukhari dan Muslim, tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, bagaimana kita bersikap kepada pemerintah yang tidak memberikan hak-hak kita? Apa jawaban beliau? Addul ladzi 'alaikum wa salullaha lakum. Penuhilah kewajiban kalian, adapun hak-hak kalian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah penjelasan yang lebih gamblang dari dua hadis yang kita sebutkan ini? Masih banyak hadis-hadis lain yang menunjukkan tentang prinsip ini. Kemudian tadi barangkali ada yang ingat, di akhir perkataan Ibnu Battal tadi diberikan suatu dispensasi kapan kita boleh apa? Boleh memberontak. Dispensasi ini tentunya berlandaskan suatu hadis yang diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim oleh sahabat Ubadah ibnu Samit. Beliau berkata,
bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala sam'i wa ta'ah, untuk mendengarkan dan mentaati pemerintah. Fi manshatina wa makrahina, ketika kami semangat ataupun ketika kami tidak suka. Wa fi usrina wa yusrina, dan ketika kami susah ataupun ketika kami mudah ataupun ketika kami senang. Wa asaratin alaina, dan juga ketika pemerintah itu berbuat nepotisme. Wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan kita tidak boleh memberontak illa, kata Nabi SAW, kecuali antarau kufron bawahan, kecuali jika kalian itu melihat dari pemerintah kekafiran yang nyata. Indakum minallahi fihi burhan, kalian memiliki dalil yang jelas tentang kekufuran perbuatan yang diperbuat oleh pemerintah tersebut. Dari hadis ini dan hadis-hadis lain, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kudeta yang diperbolehkan itu syaratnya antara lain ada 6. Yang pertama adalah jika penguasa berbuat kekufuran. Dan ini dalilnya adalah dari sabda Rasulullah SAW tadi, illa antarau kufron, kamu melihat dia berbuat kekufuran. Yang kedua, perbuatan kekufuran itu harus nyata dan harus jelas terlihat. Jadi bukan hanya berdasarkan kabar burung. Yang ketiga adalah ada dalil yang jelas bahwasanya perbuatan itu perbuatan kufur, bukan masalah khilafiyah, bukan masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang keempat, menegakkan hujjah. Artinya adalah menerangkan dalil-dalil yang menjelaskan kekufuran perbuatan dia, perbuatan pemerintah itu kepada dia sampai betul-betul dia paham. Dan tidak tersisa satu syubhat pun di kepala dia. Yang kelima, rakyat yang berkudeta harus memiliki kekuatan. Harus memiliki kekuatan. Yang terakhir adalah kudeta itu tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Banyak orang mengira bahwasanya larangan untuk kudeta itu semata-mata adalah untuk kepentingan pemerintah, untuk melanggengkan atau melanggengkan kepemimpinan dia. Padahal tidak sama sekali. Larangan ini adalah untuk maslahat pemerintah, maslahat rakyat dan negeri pada umumnya. Tentunya masih segar dalam ingatan kita beberapa tahun yang lalu, tatkala sebagian orang di negeri kita mengumandangkan lagu reformasi. Saat itu barangkali masih ingat bahwasanya kondisi itu sangat mencekam. Kondisi ekonomi tidak jelas, politik, sosial dan lain sebagainya. Dan masih banyak kerusakan-kerusakan lain yang ditimbulkan oleh pemberontakan tersebut. Maka kita katakan sebagaimana yang dikatakan oleh orang Jawa, barangkali bisa kita katakan salah satu tujuan larangan untuk memberontak adalah dalam rangka membuat negeri yang gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, kerto raharjo. Apa itu? Gemah ripah artinya adalah saya juga nggak hafal sih ya. Makmur, serba banyak, subur, tertata, tentram, bahagia dan sejahtera. Yang terakhir, yang keenam adalah mendoakan kebaikan bagi pemerintah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah tatkala beliau berkata, "Lau anna li da'watan mustajabah." Seandainya aku memiliki satu saja dakwah atau doa yang dikabulkan oleh Allah, niscaya akan aku tujukan untuk pemerintah. Ini menunjukkan betapa pemahaman beliau yang sangat dalam terhadap agama ini. Tujuan untuk mendoakan pemerintah adalah agar pemerintah baik. Kalau pemerintah baik, maka rakyatnya akan ikut baik. Yang terakhir adalah nasihat untuk kaum muslimin. Nasihat untuk kaum muslimin kita sebutkan secara cepat karena waktunya sudah mepet. Dan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah sudah menelpon. Maka dalam 2 menit akan kita bacakan secara singkat. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan nasihat untuk kaum muslimin adalah memberikan petunjuk kepada mereka terhadap hal-hal yang membawa kebaikan dalam perkara dunia dan ukhrawi. Tidak menyakiti mereka, mengajari hal-hal agama yang belum mereka ketahui,
membantu mereka dengan perkataan dan perbuatan, menutupi aurat dan kekurangan mereka, melindungi mereka dari mara bahaya, serta berusaha mendatangkan manfaat untuk mereka, menyuruh mereka terhadap kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dengan lemah lembut dan penuh keikhlasan, menaruh belas kasihan kepada mereka, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, kemudian menyampaikan nasihat yang baik kepada mereka, juga tidak iri atau menipu mereka, senang mendatangkan kebaikan untuk mereka, sebagaimana kita senang mendatangkannya untuk diri sendiri, juga membenci tertimpanya mereka dengan keburukan, sebagaimana kita benci jika kita tertimpa keburukan, melindungi harta, kehormatan, serta keadaan mereka yang lain dengan ucapan dan perbuatan kita, menghasung mereka untuk berakhlak dengan hal-hal yang telah kita sebutkan, menggugah semangat mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dan seterusnya. Dan perlu dipahami bahwasanya nasihat itu tidak terbatas hanya untuk kaum muslimin, akan tetapi kita juga mempunyai kewajiban untuk menasihati orang-orang yang berada di luar agama Islam, yaitu orang-orang kafir, karena Nabi kita SAW pun menasihati kaumnya pada saat itu yang notabene masih orang-orang musyrik. Di dalam hadis ini ada berbagai pelajaran yang bisa antum lihat di makalah. Wallahu ta'ala alam. Jika ada kebenaran dari apa yang saya sampaikan itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan itu semata-mata dari diri saya dan dari syaitan, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.